Halo, kembali lagi sama gua Nova Lestari Sekolah dan di sini gua mau ngelakuin tugas eh, pengkhususan karena tadi tidak datang ke day yang tadi dilaksanakan dikarenakan ada akademik yakni SC Fisika dan di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang bernama Afwan. Boleh kenalin dulu nggak Pak? Oh, Lengkapnya perkenalkan gitu. diri. Oke, Ya, sama NIM. perkenalkan. Oke, perkenalkan nama gua Afan. Nama panjangnya Muhammad Taufan Ibnu Fasa, bisa dipanggil Afan. Kalau NIM-nya itu 21362210. Oke. Oh ya, Van, tadi tuh Day boleh diceritain nggak Day-nya tuh ngapain aja gitu sama materi-materi yang dikasih itu apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, kalau di tadi tuh sebenarnya kayak di sebelumnya ya. Pokoknya kita ada ngumpul dulu awal-awal di lapangan gitu, terus absensi, terus ada pengecekan spek juga, gitu gitulah pokoknya. Habis itu kita mulai ke materi, itu kita ngelaksanain materinya tuh yang pertama kita materi di DPR, Di DPR. ya itu sesuai skuadron. Nah, materinya tuh tentang dirgantara di Indonesia sama dirgantara di dunia yang pertama. Hmm, Nah, mungkin gue langsung mulai dari eh dirgantara di Indonesia aja ya. oke. Oke. Jadi kedirgantaran di Indonesia itu sejarahnya tuh awalnya tuh dari Gatot Kaca nih awalnya. Jadi lu tahu dong pasti Gatot Kaca. Ya, Nah, jadi Gatot Kaca itu menggambarkan bahwa orang-orang Indonesia tuh eh, pengen kalau orang-orangnya tuh bisa terbang. Jadi dari Gatot Kaca ini kita tahu kalau orang-orang Indonesia tuh dari dulu tuh ingin punya kemampuan biar bisa terbang. Nah, dilanjut langsung ke era Belanda nih. hmm, Nah, jadi dulu Kedirgantara di Indonesia itu pusatnya di Bandung. hmm, Pusatnya di Bandung. Bandung. Oke. Nah, itu tuh tepatnya di Sukamiskin, Bandung. Wah, dekat rumah gua tuh. Ya, betul. Tapi yang apa? Yang ngendaliin, yang ngambil apa ya namanya ya? Yang mimpin tetap Yang Belanda ya. mimpin. Soalnya kan emang lagi masa penjajahan Belanda kan. Nah, tapi habis dari Bandung itu dipindahin ke ke tetap di Bandung tapi dipindah ke Andir. Andir di Bandung. Lu Oke. tahu kali Andir? Gue nggak tahu Andir di mana. Tahu sih. Nah, Lupa-lupa ingat gua. ya gitu. Pokoknya dipindahin untuk perluasan fasilitas-fasilitas perakitan pesawat buat mengantisipasi Jepang kan. Soalnya kan apa Jepang yang kata bom Pearl Harbor itulah. Ya, gue nggak Hmm, tahu itu sejarah gitu. Nah, pada tahun 1912 itu ada pesawat yang dirancang oleh Ahmad Taslim Ahmad Tos siapa? Ah Ahmad Taslim Tosin. Oke. Ya, terus juga sama insinyur M M. V. Patis sama L. W. Walraven. Oke, susah banget ya namanya. Ya, susah banget namanya. Itu pesawatnya pesawat PW-1 namanya. Hasil terbang. TW1. Yes, PW-1. Waduh, azan. Aduh, gimana Lanjut nih? aja. Lanjut aja, Lanjut lanjut. aja dulu deh. Oke, lanjut terus ada setelah PW-1 itu ada PW-2, pesawat PW-2 penerusnya. Nah, itu tuh berhasil diterbangkan dari Jakarta ke Amsterdam sama London pada tahun 1935. Nah, pesawat PW-2 ini dinamain PK Strip KKH. PK strip. Oke. Bisa diketik tidak? Boleh, boleh. Nih, PK Strip KKH. Oke, oke. Siap. Ya, lanjut ya. Ini gue Boleh. tadi pengen ngejok cuman takut. Soalnya kalau tadi si Master Alif ngejok soalnya dari situ ada yang nanya.
Apa kepanjangannya apaan? Apa tuh? Kami kita hai. Aduh nggak lucu kalau diulang lah. Ya udahlah ya lanjut lah. Udah si Oke Master Alif lanjut. kan, Jok. Bagus. Iya emang dia mah receh banget jadi bawahnya lucu. Aduh gatel. Oke lanjut. Lanjut Boleh. langsung ke pas Indonesia merdeka. Mm-mm. Habis dari Belanda langsung ke Indonesia merdeka. Udah lanjut ya. Boleh. Oke pesawat buatan Indonesia ini lebih canggih dari yang sebelumnya pastilah ya. Soalnya kan masa mundur pasti majulah perkembangan. Itu di kedirian di Indonesia tuh dipeloporin sama 3 orang, 3 serangkai. Namanya itu yang pertama Nurtanio, yang kedua Wiweko, yang ketiga Wiweko, yang ketiga Salatun. Gua tulis deh, gua tulis. Oke. Siap. Nah ya, Oke, aman. oke. Jadi mereka itu, tadi siapa ya? Oh, ini yang sebelum sama Salatun nih, pas 1948 sebelum sama Salatun, itu mereka Mm-mm. sama Wiweko, Nurtanio sama Sumarsono 1948 benar Sumarsono gue kasih tulisannya. Oke. Nah, tuh sama Sumarsono, Nurtanio, Wiweko sama Sunarsono yang Salatun belum join. Itu mereka bikin pesawat pertama yang namanya itu RIX. Dari X. Ya, RI strip X. Dah, Udah, Bang. Aman. terus lanjut lagi pada tahun 1950-an, Hmm. Tonio itu berhasil lagi bikin pesawat namanya tuh si Kumbang. Oke. Si Kumbang biasa tulisan si Kumbang. Aman. Itu tuh pesawat all metal pertama di Indonesia. Metal semua. Ya. Dah. Udah. Nah, habis itu dibuat lembaga namanya itu Lembaga Persiapan Industri Penerbangan, singkatannya LAPI. Lembaga. Apa? Iya. Boleh lanjut, Apa? lanjut. Lanjut. Oke. LAPI disingkatnya. Nah, di situ si Nurtonio lagi ngerakit pesawat tuh PZL 104. Mm-mm. Nah, dinamainnya tuh Gelatik sama Gratis. Presiden Soekarno kalau nggak salah. Tapi namanya Gelatik. GELATIK. Mm-mm. Nah, terus kita lanjut ke tokoh-tokoh pentingnya aja siapa aja. Yang pertama Nurtonio tadi Ya. itu dia dari tahun 1923 sampai 1966. Kedengeran kan ya suara gua? Kedengeran. Jelas. Ya, jadi pesawat-pesawat yang dia buat itu totalnya ada 4. Mm-mm. Ya, yang pertama itu Zotling. Nah, gua tulis aja deh ya. Apa Aman harus kok. disebutin? Jelas kok. Sebutin aja. Oke, kita gua tulis juga. Nah, itu Oke. yang pertama Zotling NWG. Terus ada si Kumbang, Kunang-Kunang sama Gelatik. Nah, Gimana lagi, Bang? ah, Lanjutnya gimana tuh, Bang? Setelah itu. oke, lanjutnya itu kita ke tahun 1962 ada ini tadi lagi bahas apa ya? Tokoh penting lainnya. Nah, tokoh penting. Tokoh penting lainnya itu ada Tarjo Diran dan Tardo Jila. ya O Oe Tarjo DIRAN sama Ya.
dan Liam Ya, Kengki. Gue tulis lagi deh tuh, gue tulis lagi. aman, 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 Manda. aman. Lihat, Bilang saya masih lah, gampang kali ya. Itu tahun lihat catatan itu. 1962 dia tuh yang peporin penerbangan di ITB, teknik penerbangan di ITB. Oke. Tapi waktu itu kan masih bagian sama departemen mesin ya, belum Mm-mm. sendiri kayak sekarang. Masih kayak kakak gitu kali ya, nggak ngerti lagi dulu gimana. Ya pokoknya mereka itu tuh pelopor penerbangan di ITB. Terus ada karya mereka itu yang salah satunya itu roket Ganesha X-1A di tahun 1962 Mm-mm. sama roket Kartika 1 di tahun 1964. Nah, itu udah lanjut. Nah, ini pasti semuanya tahu lah. Yang ini yang terakhir nih, Ya, B.J. Habibie. Habibie, betul. B.J. Oke. Habibie. Terus dong. Udah, lanjut ya. Ya, boleh. Nah, jadi dia tuh kerjasama sama Casa Spanyol buat ngeproduksi pesawat NC212 sama CN235. Terus dia juga berhasil membuat pesawat penumpang sipil regional N250. Hmm. Ya gitu sih. Nah itu ini tadi diceritain juga sama Master katanya jasa Spanyol itu pokoknya lagi di titik kebangkrutan gitulah. Terus akhirnya lisensinya tuh dibeli sama dia gitu. Katanya gitu. Oke, dah itu materi yang pertama. Terus Oke. lanjut ke materi kedirgantaraan di dunia. Aman nggak? Aman. Oke lanjut. Jadi sejarah penerbangan di dunia itu awalnya sama-sama lah kayak pas masih di Indonesia. Pokoknya awal-awalnya tuh kita tuh ada mimpi buat manusia bisa terbang gitu. Hmm. Jadi awalnya tuh pakai alat-alat sederhana kayak layang-layang gitu. Nah, terus penerbangan modern tuh mulai di abad ke-18 sama 19. Itu penemuan pertamanya tuh balon udara sama pesawat uap. Balon darah sama satu. Pesawat uap. Hmm. Nah, terus di abad 20 itu baru ada pesawat bermesin. Pesawat komersil pertama, pesawat-pesawat yang kayak sekarang lah, tapi masih jadul-jadul dulu. Ya. Terus tokoh-tokohnya langsung ke tokoh-tokoh ini. Yang pertama ada Leonardo da Vinci. Ya. Hmm. Jadi dia tuh membuat konsep ada tiga, ada tiga benar. Yang pertama itu center of gravity Mm-mm. berat, terus center of pressure sama struktur ringan pesawat. Oke. Penting Nah banget itu kayaknya. dia tuh apa? Penting tuh di Apa? penerbangan. Sangat penting di penerbangan tuh. Betul, sangat penting di penerbangan. Nah ini dia tuh dapat dapat kiniannya tuh dia tuh dari menganalisis cara kerja layang-layang sama burung, hewan bukan Hmm. burung itu. Lanjut. Muka gue masuk gak ya? Ini gue menyender. Gue masuk. Oke. Lanjut. Itu ada Montgolfier bersaudara di abad 18-an. Oke. Nah, ini dia tuh eh, bikin penemuan yang tadi itu apa tuh namanya? Balon udara. Mm-mm. Itu namanya tuh lighter than air, lebih ringan dari udara. Ya, di tahun 1783. Ya, pokoknya itu metode terbang pertama lah yang berhasil terbang pakai balon udara. Jadi balon udara dulu yang pertama ditemuin. Terus Oke. lanjut ada Sir George Cayley. Oke. Nah, ini nih dia yang apa tuh
gaya yang iniin gaya-gaya di penerbangan yang kayak jadi 4 gaya, jadi gaya angkat, lift, gaya berat, weight, gaya dorong, thrust, sama gaya hambat, drag. Mm-mm. Ya, itu. Lanjut ke Otto Lilienthal tuh yang ada di Jahim. Oh ya, Jadi dia tuh eh, kalau yang sebelum-sebelumnya ya gitulah. Pokoknya kalau yang ini tuh dia gimana cara ah, apa ya? Dia tuh mengembangkan konsep glider gitu. ya, Ya glider ya. Nah, jadi eh, dari beberapa kali percobaan totalnya tuh ada 2.000 glider yang dia lakukan percobaan sampai akhirnya dia berhasil. oke. Nah, itu tuh dia tuh udah dapat pengamatannya kalau Leonardo da Vinci tadi kan dari burung sama layang-layang. Hmm, Kalau ini dia bang-bangan. oke. Boleh. Lopan. Oke Tadi guys, sampai lanjut mana? lagi Tadi ya. sampai mana? Tadi apanya nge-lag? Tadi sampai Ya. otolit lilit tol yang sampai 2000 glider percobaan dari ngambil dari konsep bangau. Oke, jadi kalau tadi kata Master Aldo, jalur oriental, kan kalau pesawat itu ada pitch, ada roll, sama ada yaw ya. Lu tahu kan? Ya ada gitu lah. Nah, kalau auto oriental tuh baru nemuin dua. Yang pertama itu pitch sama yaw-nya. Hmm, Nah, auto oriental baru nemuin itu. Terus lanjut lagi ada Wright bersaudara. Nah, dia itu yang eh, pertama kali berhasil kalau tadi kan ada lighter than air, sekarang heavier than air. Nah, pesawat oke, mereka itu namanya Wright Flyer. Dah, udah. udah belum? Aman, aman, aman. Oke, lanjut. Oh ya, Wright bersaudara ini kalau nggak salah dia tuh yang kan tadi kan baru Yao sama Peach kan. Nah, dia yang nemuin ini roll kalau nggak salah dia. Apa? Roll. Roll. Iya, tadi kan baru Yao, Peach sama Yao. Dia nemuin roll. Hmm, Kayak pesawat-pesawat zaman sekarang belok kan dia hmm, ngeroll, miring. hmm. Kalau nggak salah tadi kata Master Alif gitu. Terus lanjut ada namanya Robert H. Goddard. Nah, dia tuh berhasil membangun roket dengan bahan bakar cair pertama, liquid propellant pertama di dunia. Hmm. Terus juga dia punya apa ya namanya tadi? Ya pokoknya dia penemu juga multi stage roket. Jadi kalau lu tahu roket-roket zaman sekarang kan apa ada stage-stage-nya gitu kan. Ini gue jangan-jangan putus lagi koneksinya. Oh enggak. Aman, Jadi aman, aman. ada stage-stage-nya gitu kan. Jadi kayak pas baru ini terus ntar roket yang belakangnya lepas-lepas gitu kan. Sisa kecil doang ntar. Nah itu dia yang nemuin tuh si Goddard. Lanjut ya. Lanjut. Terus ada Wernher von Braun. Dia itu Hmm. pas Perang Dunia Kedua dia tuh yang menciptakan yang menemukan roket V2 ICBM, tahu nggak ICBM? Misil. Interkontinental ya betul, misil antar benua. Terus setelah perang dia tuh direkrut sama Amerika buat bikin roket.
Oke. Ya. Terus lanjut yang terakhir adalah Elon Musk. Elon Musk. Bapak Elon Musk. Ya dia tahu SpaceX. lah dia tuh apa? SpaceX. SpaceX betul. Ya dia tuh berhasil bikin di SpaceX itu dia tuh berhasil bikin Falcon, roket-roket Falcon yang yang pencapaiannya tuh dia bisa reusable gitu. Roketnya bisa dipakai ulang kan karena bisa mendarat. Kalau sebelum-sebelumnya kan dilepas habis itu entah kemana. Ya, Oh, terus terus udah selesai Q&A. beres tuh. Bisa Q&A, iya Atau betul. masih ada materi lagi nih? Ada, tapi nggak bareng-bareng. Soalnya habis dari sini kita ada sesi sharing alumni. Oh, jadi habis dari DPR tuh lanjut sesi sharing alumni gitu. Ya, itu kita sesi sharing alumni tuh di mana namanya? Di KUT. Bentar, bentar. Tuh Ada yang harus di- istirahat dulu apa gimana? Atau langsung dilanjut terus? bentar, Pak. Halo? Halo. Nah, itu tadi itu tuh langsung lanjut langsung disambung materi pindah pindah terus sambung materi lagi atau ada break dulu gitu? Nggak, breaknya habis sesi sharing alumni. Ini masih Oke. jam, pokoknya sebelum sholat zuhur lah, belum azan zuhur. Itu diisi sama alumni teknik penerbangan namanya Zahrul Fuziono sama Muhammad Arif. Muhammad Bapak, Arif. Bapak. Ya, Bapak. Pokoknya itu di situ tuh ngomongin tentang proyeksi di kedirgantaraan di Indonesia ke depannya sama di dunia ke depannya itu gimana. Oh, proyeksi ke Terus depannya. ya kedirgantaraan ke depan. Nah, terus lanjut ke enggak, habis itu kita ada break dulu, break isoma. Habis itu lanjut lagi ke Tadi berarti cuman kayak sharing-sharing doang yang itu ya alumni itu. sharing-sharing itu sampai isoma. Terus ada sesi Q&A juga lah nanya-nanya. Terus dapat hadiah-hadiah. Si Reno dapat hadiah si Reno. Oke. Ada yang keinget gak tuh dibahas apa gitu sekilas gitu? Iya itu tentang ekosistem kedirgantaraan. Kayak jadi ntar tuh kedirgantaraan di Indonesia tuh gimana sih keadaannya atau ntar ke depannya gimana? Soalnya kan kemarin kan abis pandemi itu tuh kolaps gitu kan. Nah, Hmm. ntar tuh semakin lama akan semakin pulih seperti sebelum pandemi lagi. Oke, Itulah terus tadi kan itu pokoknya. Terus katanya juga istirahat habis itu isoma. ya, terus si Bapak Muhammad Arifnya juga kalau Bapak Muhammad Arif tuh lebih kayak cerita dia itu apa ya, pengalaman kerjanya dia gitu sih. Kerja di mana gitu. Tadi Kayak satunya lanjut lagi kali apa Bang? selain Bapak Muhammad Arif siapa? Zarul Fuziono. Ah, bingung tulisan nih. Saya tulis. Fuziono. Tahu Oke, sih tulisannya benar atau enggak soalnya tadi gue ada tulisan tadi gitu. oke. Terus gimana lagi nih, Pak? Udah. Terus habis itu kan Isoma, habis itu kita ke DPR lagi karena ada satu materi mentoring lagi, yaitu tentang inovasi di dirgantara. Oh Itu iya tuh tadi mentoring yang kita yang digabung aja atau cuman skuadron kita aja? digabung kayak biasa. Kita Dari sama awal juga Master digabung. Ajo juga, betul dari awal. Oke, Kita juga yang mentoring pertama tuh ada quiz juga, ada quiz. Tapi gampang sih. Oke, lanjut ke wis. mentoring kedua, itu adalah inovasi di dirgantara. Mm-mm. Nah, yang di kayak di kendaraan ini kan kayak kebagi gitu kan. Jadi ada aeronautika, ada astronautika, sama aviasi. Mm-mm. Nah, kalau
Eh, kita mulai langsung dari aeronautika kali ya. Boleh. Jadi aeronautika ini bidang ilmu berkaitan dengan studi pengembangan sama aplikasi dari pesawat terbang kayak pesawat udara, helikopter sama wahana-wahana terbang lainnya lah. Ya, jadi dia tuh ngebahas aerodinamika, struktur ringan pesawat, sistem propulsi gitu-gitu, navigasi udara, keselamatan penerbangan, gitu-gitu lah. Oke. Nah, di inovasinya itu yang pertama ada tilt rotor. Lu tahu pesawat yang, aduh gue ngomongnya gimana ya? Nama pesawatnya itu Bell V280 Valor. Pokoknya pesawatnya tuh yang kayak dua baling-baling gede di kanan kiri terus bisa muter ke atas ke depan gitu loh baling-balingnya buat dia kalau take off ntar dia ngadep ke atas baling-balingnya jadi VTOL habis itu ntar terbangnya ke depan ngadep depan baling-balingnya. Yang kalau kalau di GTA tuh ada tuh kayaknya. Aduh nggak tahu deh. Oh ya ada Avengers GTA 5 ya. Nama Ya, pesawatnya ya. Avenger. Nah itu ya betul betul sama ada di GTA 5. Terus juga aerodinamika makin canggih. Terus juga eh lu tahu harusnya ada pesawat apa tuh pesawat apa ya stealth stealth pesawat anti radar gitulah punyanya US dan kawan-kawannya juga ada pasti dan musuh-musuhnya bukan kawan kali. Nah yang kayak kalau yang terakhir ini kan F-35 tuh F-35 nih paling Ya, gencar-gencarnya ya gitu sama sistem-sistem avionik yang canggih yang baru di pesawat. oke, oke. Dah terus kalau astronautika itu eh, ilmu yang mempelajari studi pengembangan dan aplikasi dari wahana antariksa luar angkasa pokoknya Berarti kalau roket gitu gitu itu apa lebih ke luar angkasanya gitu kalau astronautika. betul kayak roket gitu-gitu eksplorasi luar angkasa gitu kalau apa nih astronautika Hmm. kalau inovasinya itu kayak tadi itu yang Mas Elon Musk itu Falcon 9 salah satu inovasi di astronautika ini. Kalau Falcon 9 itu kan yang bisa mendarat lagi bisa reusable. Mm-mm. Terus juga ada mesin Merlin. Nama mesin ini mesin Merlin. Dia pakai mesin Merlin. Terus langsung pokoknya yang di Avia Astronautica ini dikasih contohnya cuma Falcon 9 ini doang sih. Terus lanjut ke aviasi itu dia ilmu yang mempelajari studi dan pengembangan dan aplikasi dari pesawat terbang dan segala aspek terkait operasional dan keamanan. Jadi lebih ke operasional sama keamanan penerbangannya. Itu lebih ke desain pembuatan dan pengoperasian pesawat udara, helikopter, gitu-gitu. Terus juga tentang Bandaranya ya. aviasi ya bandara, regulasinya, aturan-aturan, manajemen lalu lintas gitu lah. Itu Oke. sih, itu sih. Lanjut. Lanjut. Nah, terus contohnya itu ada Amazon, pokoknya ngirim paket pakai drone, ngirim paket pakai drone Oh, dari yang Amazon. di Amerika udah ada itu ya. Nah, nggak tahu dia nggak pernah ke Amerika. Pernah lihat di internet doang sih. Iya, kalau di internet sih ada, tapi nggak tahu udah dipakai beneran apa enggak. Yang Mungkin juga paketnya itu diantar pakai drone itu kan. betul yang langsung diantar pakai di depan rumahnya pakai drone. Oke. Keren banget sih emang. Indonesia kapan ya? Nggak tahu deh. Paling masih sorry. Nunggu pembangunan dulu ya. Nah, ini tuh dia tuh si drone ini tuh intinya tentang teknologi pengendalian otomatis sama AI, Hmm. integrasi dengan teknologi AI drone-nya. Lanjut, terus selanjutnya Lanjut. contohnya inovasinya tuh ada Changi Airport, bandara di mana tuh namanya? Singapura. Singapura. Ya, jadi Singapura. inovasi-inovasinya tuh ada efisiensi energi, teknologi pintar,
pemrosesan penumpang dengan cepat, sama pemulihan bencana dan keamanan. Oke, Terus juga tadi dikasih lihat bentuk-bentuk terminal bandara tuh gimana aja, cuman Aing nggak nyatet bentuknya seperti apa. Ya sudah, habis itu udah selesai. Habis itu kita terus ada ini juga tes kenal dan apa namanya? Ya gitulah. Kayak yang hari Sabtu lu dateng nggak hari Sabtu? hari Sabtu. Ya, yang di hari Sabtu. Di hari Sabtu datang-datang. Ya ada kayak gitu. Terus kita ada tes kenal tadi. Terus habis itu udah nggak ada materi lagi sih. Habis itu tinggal kayak apa tuh namanya review-review materi. Habis itu kita pulang sudah selesai. Oke, itu beresnya jam berapa tuh Sama kalau boleh tahu? evaluasi-evaluasi. Apa? Beresnya jam Itu berapa tuh? beresnya tuh jam berapa ya? Jam 5-an kayaknya deh. Soalnya kan habis mentoring, ya habis mentoring itu, oh bukan, habis yang apa tuh tadi yang namanya apa tes kenal itu ada Hmm, istirahat sholat makan kan isoma buat sholat asar asar tuh. itu. Nah itu balik lagi jam 15.40 kalau nggak salah. Nah itu kan di jam 4-an, jadi kalau balik kayaknya jam 5-an sih. Oke, oke. Udah gitu Udah. doang. Ya udah, makasih banyak ya, Van. Mau gue Oke, wawancarain. Oke, sama-sama. sekian gue stop record ya. Makasih, Ya. Van.